penting dalam pengembangan obat hasil Indonesia. Ekstrak pengembang dapat berupa atau bahan pokok dengan formulasi bahan baku obat dengan teknologi biofarmasi di produksi menjadi sebagai bahan pengobatan bahan yang dapat diproses lagi menjadi isolasi senyawa adapun jika sebagai produk jadi berarti ekstrak yang berada dalam sebuah obat jadi yang digunakan baik dalam bentuk kapsul, tablet, pil maupun dalam bentuk gel. Selanjutnya di sini ada nilai produk obat. Ini dari bawah ke atas. Fresh material. Yang kedua real powder, yang ketiga standar gel ekstrak. Yang keempat fresh spray red ekstrak. Yang kelima standar gel ekstrak. Yang terakhir tipenya bisa. Selanjutnya di sini ada proses dan produk jadi obat ekstrak atau produk ekstrak mempunyai nilai parameter yang konstan. Parameter mutu ekstrak dibagi menjadi dua. Yang pertama parameter standar umum atau non-spesifik. Yang kedua parameter standar spesifik atau identitas ekstrak, organoleptik ekstrak, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, dan kadar sari uji kandungan kimia ekstrak. Parameter spesifik dan non-spesifik. Parameter spesifik adalah aspek kandungan kimia kualitatif dan aspek kuantitatif kadar senyawa kimia yang bertanggung jawab langsung terhadap aktivitas farmakologis tertentu. Sedangkan parameter non-spesifik adalah segala aspek yang tidak berkaitan dengan aktivitas farmakologis secara langsung, namun mempengaruhi aspek keamanan dan stabilitas ekstrak yang sederhana. Parameter non-spesifik ada tujuh. Yang pertama khusus pengeringan, kedua bobot jenis, ketiga kadar abu, empat kadar air, lima sisa pelarut, enam residu pestisida, tujuh pemarang logam. 1. Khusus pengeringan. Tujuannya memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarannya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Khusus pengeringan merupakan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai konstan yang dinyatakan dalam proses. Dalam hal khusus, jika bahan tidak mengandung minyak atsiri dan sisa pelarut organik identik dengan kadar air, yaitu kandungan air karena berada di atmosfer atau lingkungan udara terbuka. Perhitungan susut pengeringan. Susut pengeringan sama dengan berat sebelum pemanasan dikurang berat akhir dibagi berat sebelum pemanasan sama dengan 100%. 2. Bobot jenis. Tujuannya untuk memberikan batasan tentang besarnya massa per satuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak kental yang masih dapat diulang. Adalah massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu 250 Celcius yang ditentukan dengan alat khusus. 3. Kadar abu. Tujuannya memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal
yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Parameter kadar abu merupakan pernyataan dari jumlah abu fisiologi bila simplicia dipijar hingga seluruh unsur organik hilang. Abu fisiologi adalah abu yang diperoleh dari sisa pemijaran. Abu 2-4 gram sampel dipijar dalam wadah crucible pada temperatur rendah 450 derajat Celcius. Jika karbon masih tersisa, karbon dipisahkan dengan melarutkan di air. Selanjutnya residu dipijar kembali dengan penambahan asam sulfat dan dipijar pada 600 derajat Celcius. Saya akan melanjutkan materi dari Patra. Selanjutnya yaitu ada perhitungan kadar abu, di mana kadar abu total sama dengan berat abu sisa pijar dibagi berat simplicia dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada kadar air. Tujuannya yaitu memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan dilakukan dengan cara yang tepat, diantaranya yaitu cara titrasi, destilasi, atau gravimetri. Kadar air adalah banyaknya hidrat yang terkandung zat atau banyaknya air yang diserap dengan tujuan untuk memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air dalam bahan. Kadar air penetapan dengan cara destilasi atau titrasi Fischer. Jika sampel tidak mengandung minyak menguap, maka usut pengeringan sama dengan kadar air. Usut pengeringan menggunakan pemanasan pada 100-105 derajat Celcius sampai berat konstan. Batas kandungan air bervariasi, tertingginya 15%. Selanjutnya ada sisa pelarut, bertujuan untuk menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang secara umum dengan kromatografi gas. Untuk ekstraksi cair, berarti kadar pelarutnya, misalkan kadar alkohol. Residu pestisida, bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Menentukan kandungan sisa pestisida mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplicia pembuat ekstrak. Di sini ada batas residu pestisida, di mana pestisidanya ada aldrin dan dieldrin dengan konsentrasi 0,05 mg per kilogram. Selanjutnya ada klordan dengan sama 0,05 mg per kilogram. Ketiga ada DDT dengan konsentrasi 1,0 mg per kilogram. Endrin dengan konsentrasi 0,05 mg per kilogram, Fonofos dengan konsentrasi yang sama yakni 0,05 mg per kilogram, Malathion dengan konsentrasi 1,0 mg per kilogram, Parathion dengan konsentrasi 0,5 mg per kilogram, Permetrin dengan konsentrasi 1,0 mg per kilogram, Piretrin dengan konsentrasi 3,0 mg per kilogram. Di sini ada kontaminasi genetik, sampel mudah terkontaminasi bahan mesin, batu, atau logam kotoran di binatang, serangga dan jamur. Tujuan memberi jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung zat asing, termasuk logam berat tertentu, Hg, Tb, Tb dan lain-lain. Itu nilai yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Menentukan kandungan logam berat
cara analis mikrobiologis. Produk tidak harus steril, tapi harus bebas dari bakteri patogen. Sebagai indikator bakteri patogen digunakan E. coli. Apatogenik diizinkan dengan batas kurang dari 103 bakteria per gram untuk sediaan oral. Pada bahan baku 104 bakteria per gram atau 100 keping kapang dan tanggung. Di sini ada batas coba maksimum 105 gram parameternya ALT atau angka lempeng total, persyaratan kurang dari 10 koloni per gram. Lalu ada coliform, persyaratannya kurang dari 3 koloni per gram. Lalu ada parameter kapang dan kamir, persyaratannya kurang dari 10 koloni per gram. E. coli negatif, S. aureus negatif, lalu Salmonella sp negatif. Kadar airnya yang pertama ekstra kering, kedua ekstra kental 5-30%, yang ketiga ekstrak cair lebih dari 30%. Cemaran kapang, kamir, dan alfa-toksin. Tujuannya memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung cemaran jamur melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan alfa-toksin yang berbahaya bagi kesehatan. Lalu menentukan adanya jamur secara mikrobiologis dan adanya alfa-toksin dengan KLT. Di sini ada jumlah golongan senyawa ekstraksi dengan parut yang digunakan, mengacu pada buku standar yang ada, lalu tergantung dari metode ekstraksi yang digunakan atau sinambung atau tidak, dan parut yang digunakan. Contoh hasil pemeriksaan. Di sini ada tabel pertama, hasil parameter non-spesifik ekstrak etanol 60% daun belimbing wuluh. Di sini ada penetapan ekstrak kental dan hasilnya. Contohnya ada rendemen, hasilnya 22,16. Selanjutnya ada susut pengeringan 9,22, kurang lebih sampai 0,17. Lalu di sini ada kadar air, kadar abu tidak larut asam, batas logam timbal, lalu ada batas logam kadmium, jumlah mikroba, Escherichia coli, dan lain-lain. Bisa dilihat penetapan ekstrak kental dan hasilnya.